Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kelas daring mata kuliah Biosistematika, Departemen Biologi FMIPA UI. Bersama saya, Welizar Syamsurizal. Kita akan membahas topik bioinformatika yang akan disampaikan dalam 2 video. Setelah mendapat kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengakses sumber daya internet bioinformatika yang terkait dengan biosistematika dan mampu menggunakan program pencarian BLAST dan program pencarian lainnya. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai terminologi dalam bioinformatika, penjelasan bagaimana cara menggunakan BLAST Search Tool untuk mengidentifikasi unknown sequence, dan pengenalan bioinformatic resources yang terkait dengan biosistematika. Pertama-tama, marilah kita lihat mengenai definisi bioinformatika. Bioinformatika adalah ilmu yang mempelajari seluruh kandungan informasi dari makhluk hidup dan seluruh aliran informasi dalam suatu sistem biologi beserta proses-proses metabolismenya. Bioinformatika mencakup pengembangan algoritma, pengembangan database, pengembangan sistem, pengembangan aplikasi-aplikasi web yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam permasalahan biologi dan kedokteran. Ilmu bioinformatika terutama fokus pada pemeliharaan data, pengembangan mesin-mesin pencarian, membantu menginterpretasi dan menganalisis data berdasarkan sumber daya berbasis web. Pengembangan algoritma yang sesuai untuk perbandingan sequence, konstruksi pohon filogenetik atau evolusi, pengenalan pola spesifik, penjelasan fungsi dan struktur sequence, anotasi sequence, penjelasan jalur metabolisme, regulasi dan ekspresi gen, dan perancangan obat, dan lain-lain dapat dilakukan dengan keahlian komputasi yang tinggi disertai dengan pemahaman yang baik tentang proses biologi terkait. Visi dari bioinformatika adalah untuk memahami, memprediksi, dan membuat model sistem dan jaringan biologi secara in silico. Menurut National Center for Biotechnology Information atau NCBI, bioinformatika merupakan perkawinan antara ilmu biologi dan ilmu komputer menjadi satu disiplin ilmu. Kalian tentu ingat bukan dogma sentral biologi molekuler? Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik dari DNA menjadi DNA yang dikenal dengan proses replikasi, kemudian dari DNA menjadi RNA yang dikenal dengan proses transkripsi, dan dari RNA menjadi protein yang dikenal sebagai proses translasi, yang berperan di dalam setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Secara umum, bioinformatika bertujuan menjelaskan proses-proses, mekanisme, dan regulasi yang terjadi dalam setiap tahapan dogma sentral tersebut melalui penyediaan database DNA sequence, RNA sequence, protein sequence, dan program-program aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi DNA, untuk melihat struktur DNA, struktur RNA, struktur protein, fungsi protein, dan interaksi antar protein. Program-program bioinformatika memungkinkan kita melakukan quality control dari data sequence mentah yang dihasilkan sequencer saat kita bekerja dengan high throughput sequencing seperti next generation sequencing dan Illumina sequencing, sehingga kita dapat memperoleh data output sequence yang kita inginkan melalui suatu alur kerja yang disebut pipeline. Juga terdapat program-program yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi anotasi gen atau genom, untuk melakukan alignment sequence, memvisualisasikan RNA folding, struktur protein, fungsi protein, dan interaksi antar protein. Bioinformatika yang dikenal sebagai ilmu biologi komputasi memegang peran penting dalam era omics karena menghasilkan data biologi yang luar biasa secara konstan. Perkembangan biologi molekuler yang sangat pesat menjadikan bioinformatika sebagai sarana utama untuk menyimpan, memperoleh, dan menganalisis sekuens nukleotida dan protein
untuk memahami proses-proses kehidupan. Tugas ilmu bioinformatika antara lain menganalisis sequence, proyek genom, prediksi gen, analisis sequence protein, membandingkan data genom, anotasi dan klasifikasi protein, analisis struktural genomik, analisis dan integrasi data untuk analisis ekspresi gen skala besar, interaksi protein-protein, lokalisasi protein intraseluler, integrasi seluruh data protein untuk merekonstruksi jalur dan sistem seluler, membuat prediksi, dan menemukan pengetahuan baru mengenai proses kehidupan. Selanjutnya, mari kita lihat sumber daya bioinformatika yang terkait dengan biosistematika. Di dunia terdapat 3 bank data DNA internasional yang terkenal, yaitu GenBank, EMBL, dan DDBJ. Database GenBank ada di Amerika yang dikelola oleh NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Di Eropa ada EMBL Database yang dikelola oleh EBI, yaitu European Bioinformatics Institute, dan di Asia ada DDBJ Database yang dikelola oleh National Institute of Genetics di Jepang. Berikut adalah tampilan laman NCBI yang dapat diakses di www.ncbi.nlm.nih.gov. NCBI Database memiliki channel YouTube dan video tutorial penggunaan resource-nya, misalnya tutorial penggunaan program pencarian BLAST dan program phylogenetic tree. NCBI Database juga memiliki program primer BLAST yang dapat digunakan untuk membuat atau mendesain primer spesifik. Berikut adalah tampilan laman EMBL ABI yang dapat diakses di www.abi.ac.uk. Berikut adalah laman DNA Data Bank of Japan atau DDBJ yang dapat diakses di www.ddbj.nig.ac.jp. Akhirnya, kita sampai di penghujung video ini. Demikian bahasan mengenai bioinformatika bagian pertama. Sampai jumpa pada video bagian kedua. Selamat mengikuti. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.